Iya, saya sebenarnya nggak usah kamu minta. Aku lebih mengerti daripada kamu. Wong kamu itu adalah bayang-bayang saya. Kalau di Jawa ada wayang itu ya, saudara-saudara ya. Ada wayang itu. Maka tak satu pun perbuatan wayang itu kan yang bukan perbuatan dalang. Ketika ada tokoh wayang tertentu marah, itu kan karena dalangnya yang marah. Saya pernah juga baca satu narasi yang mengatakan begini, saudara-saudara. Kata Allah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ kau berhadapan dengan wajahku. Kata Allah begitu. Terus misalnya kalau kita sadari lebih jauh, kita pikir lebih jauh, terus wajahmu yang mana Gusti Allah? Ya wajahku kenyataan yang kamu hadapi itu. Karena aku itu yang nyata, bukan yang kamu nyatakan. Ya kenyataan yang kamu hadapi itu. Nah wajahnya itu kenyataan. Maka tidak ada alasan tadi untuk tidak berprasangka baik terhadap kenyataan yang kita hadapi. Karena kata Allah, iku wajahku. Kalau kamu berpaling, ya kamu tidak ketemu dengan wajahku. Jadi kemanapun kau hadapan wajahmu, di situ kau berhadapan dengan wajahku, kamu berhadapan dengan wajahku. Kenyataan yang setiap saat yang kita hadapi itu adalah wajahnya. Maka sadarilah, maka tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan untuk tidak berprasangka baik atau tidak berpikir positif terhadap apa yang kita hadapi, saudara-saudara. Karena ini dasarnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali dengan saya, Cak Sindu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memulai ini tentang berpikir tentu berpikir positif. Artinya apa? Positif ya berpikir baik lah. Jadi yang dikatakan positif ketika kita berpikir baik terhadap apa yang akan kita hadapi. Saya berangkat dari sini, saudara. Kalau ada wise word itu, kalau di bahasa Inggris itu, you can if you think you can, katanya. Kamu bisa jika kamu berpikir bisa. Terus kalau di agama itu ada, jadi kehendakku kata Allah seperti yang kau pikirkan. Nah, dengan landasan yang seperti ini tentu betapa pentingnya berpikir positif terhadap terhadap realita kehidupan yang kita hadapi ini. Berpikir positif apapun realitanya yang terjadi. Nah, kenapa? Kalau dalam konteks meditasi ini bahkan bukan sekedar ucapan, tanpa kita ungkapkan dalam bentuk redaksi verbal, pikiran kita itu sudah memancarkan energi. Maka betapa pentingnya kita berpikir positif saja, maka yang berpendar itu adalah energi positif. Kalau kita berpikir negatif, berpikir yang tidak, maka yang memendar itu energinya adalah yang tidak. Makanya dalam konteks ini juga saya berangkat dari dasar ini, bahwa berdoa itu penting. Tapi hakikat doa itu bukan yang diucapkan, tapi hakikat doa itu adalah yang dirasakan. Jadi kalau kita berucap A, maka harus sama dengan yang kita rasakan adalah A. Itu yang maksudnya bahwa hakikat doa itu adalah bukan yang diucapkan tapi yang dirasakan. Tapi apakah dengan mengambil dasar seperti ini, apakah doa dalam bentuk kata-kata apakah tidak penting? Penting juga sebagai metode, karena itu sifatnya adalah metode untuk afirmasi, metode afirmatif ya. Apa yang kita ucapkan bahkan sampai secara repetitif, misalnya secara berulang-ulang, itu merupakan metode afirmatif. Ketika diulang-ulang, maka ada rasa, ada emosi yang di situ menginternal pada diri kita, pada pikiran kita, pada emosi kita, sehingga nantinya akan terkonstruksi dalam bentuk rasanya itu seperti yang kita ucapkan itu secara metodik ini. Jadi
Itu saudara-saudara yang saya maksud bahwa ketika hakikat doa itu bukan yang diucapkan tapi yang dirasakan, itu di situ maksudnya. Oke, saya ulang. Jadi bukan tidak penting metode berdoa dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan kalimat. Justru itu sangat penting. Kenapa kok penting? Karena situasi emosi kita dalam keseharian ini kan sangat fluktuatif, berubah-ubah, tidak konsisten, karena apa yang kita hadapi dalam keseharian itu, kehidupan kita sehari-hari juga dinamis. Nah, emosi kita dalam keseharian maka juga tidak bisa lepas dari lingkungan yang ada. Keterkaitan lingkungan, misalnya di keluarga, dalam tetangga, bahkan berteman, itu yang juga secara tidak langsung mempengaruhi, sehingga itu yang saya maksud bahwa sangat dinamis dan sangat fluktuatif kondisi emosi kita. Sehingga secara metode untuk mengarahkan bagaimana kita selalu berpikiran positif atau berprasangka baik terhadap apa yang ada sekarang, terhadap masa depan kita, maka ada metode secara afirmatif, yaitu kalau di agama dengan cara berdoa itu. Berdoa dengan kata-kata yang tujuannya adalah supaya apa yang terkandung dalam makna dari kata-kata, dari kalimat yang kita ungkapkan itu menginternalisasi sehingga menjadi kesadaran. Kita. Lalu ketika sudah menjadi kesadaran kita, kalau sudah menginternal, maka dalam aktivitas keseharian ketika digerakkan oleh bawah sadar kita, maka bawah sadar itu yang menggerakkan secara apa yang menginternal pada kita itu tadi. Oke. Secara konkret gini, saudara-saudara. Kalau kita berprasangka untuk menghadirkan A, kita kepingin A, kita berharap A, maka kita harus berpikir A itu terjadi, bukan sekedar menginginkan A. Maka pikiran kita A itu terjadi ketika kita inginkan A, berpikir A. Nah, secara metode tadi, kalau kita terjemahkan dalam sebuah doa atau mantra, maka kita tinggal mengucapkan A terjadi, atau aku sekarang sudah berhadapan dengan A, aku A sekarang, A, terus ini afirmatif kan, afirmasi. Nah, A itu nanti menginternal A itu melalui secara emosional. Maka ketika secara repetitif tadi kita tambah emosinya, itu secara otomatis akan diserap oleh emosi kita, akan terekam oleh memori kita. Jadi misalnya itu terekam masuk dalam emosi kita. Sehingga kalau sudah terekam, maka itu sudah menginternal namanya. Ketika sudah menginternal, maka di luar kesengajaan kita, apa yang kita lakukan, itu bawah sadar kita yang bergerak, itu adalah energi A, frekuensi A yang bergerak. Nah, di situ maksudnya. Jadi itu kalau saya mencontohkan A. Kalau saya mencontohkan misalnya gini, aku kepingin sepeda motor yang baru. Maka kita menginginkan sepeda motor yang baru, kita berpikir bahwa sepeda motor yang baru itu sudah terjadi pada kita. Jadi aku punya sepeda motor baru. Itu yang dimaksud salah satu terjemahan, salah satu pembacaan bahwa berpikir positif terhadap apa yang kita harapkan gitu. Berprasangka baik terhadap apa yang kita harapkan di situ maksudnya. Kalau kita ingin sepeda motor baru misalnya, sudah kita hadirkan, aku punya sepeda motor baru. Atau kalau berpikir membeli, aku bisa membeli, aku mampu, aku membeli sepeda motor baru. Nah, dalam konteks dzikir tadi misalnya diulang-ulang secara repetitif itu, maka diungkapkan satu kali dengan dua kali berbeda. Aku membeli sepeda motor baru satu kali.
Ketika diungkap 2 kali, aku membeli sepeda motor baru. Emosinya semakin bertambah. Diulang-ulang terus secara fungsi afirmasi tadi. Itu yang akan menginternal sehingga bawah sadar kita bergeraknya ke sana, energi yang terpancar itu maka terjadi. Kalau dalam konteks meditasi, konstruksi kosmik, kecerdasan kosmik itu kita mengkonstruksi, mengolahnya kan seperti itu. Maka ada kata lagi saudara-saudara bahwa dikatakan kalau dalam konteks meditasi ini, saya tidak berbicara tentang hal yang lain karena mungkin kurang berkompeten, tapi kalau dalam konteks meditasi saya lumayan memahami itu, maka saya pintu masuk saya itu adalah di konteks meditasi. Nah, kalau dalam konteks meditasi itu bahwa hakikat doa itu kan tadi ya, bukan yang diucapkan tapi yang dirasakan. Terus lagi, walaupun secara konstruksi gestur tubuh kita, misalnya kita berdoa ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, maka hakikatnya bukan menerima, tapi hakikat doa itu bukan menerima tapi melepaskan. Sehingga apa yang kita terima itu berdasarkan apa yang kita lepaskan. Lepaskan apa? Boleh yang dilepaskan materi, boleh. Yang dilepaskan boleh niatan baik. Yang dilepaskan boleh keilmuan. Atau yang kita lepaskan itu dalam bentuk penyadaran terhadap orang lain. Apa? Jadi itu yang dilepaskan. Maka nanti ribonnya kecerdasan kosmik itu mengembalikan pada diri kita apa yang kita lepaskan itu tadi. Nah, kecerdasan kosmik yang dianggap kecerdasan kosmik itu adalah apa yang kembali pada kita sesuai, yang sangat sesuai memang karena sesuai dengan kecerdasan itu tadi. Misalnya kita menerjemahkan rezeki. Kadang kita cuma mindset berpikir kita bahwa rezeki itu materi. Tapi kosmik sangat cerdas. Misalnya, sekarang dikonstruksi oleh kosmik itu, dikembalikan. Kamu minta rezeki yang banyak, ini dikembalikan. Kadang dikembalikan yang banyak itu, walaupun kita berpikir rezeki itu adalah materi, yang dikembalikan pada kita adalah kesehatan. Nah, tapi kadang kita beranggapan bahwa aku kok sudah berkali-kali memohon rezeki yang banyak, tapi kok tidak dapat. Bukan tidak dapat. Setiap doa, kalau kita paham, kalau kita menyadari, setiap doa kita itu selalu diijabahi. Setiap doa kita itu bahkan tidak menunda. Apapun yang kita minta pada Gusti Allah itu selalu diijabahi, selalu dikabulkan. Cuman mengabulkannya itu tidak mesti sesuai dengan ambisi kita, tidak mesti sesuai dengan obsesi kita. Karena obsesi kita itu kadang cuma berdasarkan nafsu saja, tapi yang sesuai yang diberikan itu adalah bentuknya itu sesuai dengan kosmik, dengan kehendak apa Gusti Allah itu lebih paham gitu. Contohnya kayak tadi kita minta rezeki yang banyak, kalau kita sebenarnya butuhnya kesehatan maka dikembalikan, dikabulkan dalam bentuk kesehatan. Kadang kita minta rezeki yang banyak, tiba-tiba kita dikabulkan dengan bertemu teman, bertemu dengan sahabat. Terus kita rezeki berdoa pada Allah, pada Tuhan. Terus yang dikabulkan oleh Allah, kita mempunyai kenalan baru. Yang sebelumnya tidak dipertemukan dengan orang yang baik pada kita. Itu rezeki. Terus kalau dalam bentuk lain misalnya, kita berdoa minta rezeki yang banyak, tiba-tiba kita dihadapkan pada kenyataan, entah apapun kenyataan itu. Kenyataan itu kadang kita berusaha mengalami kerugian atau mengalami keuntungan, apapun yang terjadi lah. Atau kadang kita berjalan tiba-tiba kesangkut rumput, tapi di balik itu ada kesadaran yang begitu besar. Nah, kesadaran itu rezeki. Jangan dikira bahwa materi saja. Nah, ini dia maksud saya. Kenapa kita harus berprasangka baik? Kenapa kita harus berpositif thinking? Karena memang itu yang terjadi, saudara-saudara.
maka saya berpikir, oh penting saya mencoba mengulik tentang ini. Walaupun saya mengulik tentang ini tidak berarti saudara-saudara semuanya tidak paham tentang ini. Tapi karena bagi saya ini sangat penting, walaupun saya yakin, saya percaya bahwa banyak saudara-saudara yang sudah paham tentang ini, tapi perlu diulang-ulang terus supaya menjadi kesadaran bahwa ini loh kan gitu. Nah, jadi betapa pentingnya itu saudara-saudara. Wabil khusus lagi ketika kita mau melakukan tindakan konkret, wajib kita berpikir positif, berpikir bahwa itu terjadi gitu. Jadi kalau kita tidak berpikir positif, misalnya kita tadi saya bilang saya mau A, tapi ternyata pikiran kita B, sehingga yang kita rasakan pada rasa yang paling dalam itu B, maka bawah sadar kita yang bergerak adalah B, energi yang terpancar adalah B. Walaupun kita A, maka nanti yang akan terjadi adalah B, karena yang kita rasakan adalah B. Kita berpikir C, ternyata yang terasa kita mengucapkan C, yang kita rasakan adalah A, maka yang akan terjadi A. Itu klarifikasi atau sebagai penerjemahan dari bahwa hakikat doa itu adalah bukan yang diucapkan tapi yang dirasakan di situ. Jadi maka jangan salah persepsi saudara-saudara. Biasanya kalau saya ketemu dengan anak-anak muda itu kadang masih memberikan persepsi yang keliru. Misalnya gini, hakikat doa adalah yang bukan yang diucapkan tapi yang dirasakan, sehingga mereka langsung tiba-tiba memilih tidak menggunakan ucapan atau cukup merasakan saja. Nah, kalau kita tahu kausalitas dan relasionalitas ada kaitannya di situ, maka rasa itu kan tidak semata-mata hadir tanpa verbal. Jadi rasa itu bisa terkonstruksi dari puncak emosi ya. Nah, puncak emosi terkonstruksi dalam hubungan dalam aktivitas sosial, dalam aktivitas berbudaya, aktivitas agama, aktivitas politik, semuanya itu akan mengkonstruksi bentuk emosi. Nah, dalam bentuk emosi itu kan nanti ada situasi psikis. Nah, ini yang berdasarkan apa yang kita rasakan ini tadi. Kadang begini, sering kita ngalami itu ya saudara-saudara ya. Misalnya kita ketemu teman lama tiba-tiba kita tertawa terbahak-bahak, yang kayaknya kalau dibaca oleh orang lain kayaknya kita bahagia banget gitu. Tapi di balik itu dirasa kita yang secara jujur sebenarnya kita sedang tidak bahagia itu. Ya itu sebenarnya. Sehingga pasca bertemu dengan sahabat setelah bersenda gurau, setelah bereuforia itu pulang ketika sendiri kita tiba-tiba merasa sepi. Tadi ngapain ya, kadang begitu ta. Nah, itu berarti ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspresikan dengan yang kita rasakan. Nah, sering kita mengalami misalnya gini saudara-saudara, atau kayak di TV-TV yang ada kompetisi, ada kompetisi, terus tampaknya di kompetisi itu dia tercapai, misalnya dia berhasil, terus tiba-tiba saking bangganya, saking bahagianya dia meneteskan air mata, dia menangis. Justru itu adalah satu kejujuran yang mengekspresikan adalah tetesan air mata itu. Maka tidak mesti seperti yang tampak itu tadi, tidak mesti sesuai. Makanya itu yang saya maksud bahwa hakikat doa itu bukan yang diucapkan tapi yang dirasakan. Nah, sebagai metode saudara-saudara bagaimana? Karena ini metode ya. Maka sebagai metode kita harus mengarahkan, kadang harus melalui lakuan physically, lakuan raga misalnya, harus dengan mengatakan untuk memancing rasa, untuk memanggil rasa itu sebagai metode. Nah, itu saudara-saudara. Jadi sungguh penting berpikir positif, berprasangka baik, tidak hanya pada yang sedang terjadi,
bahkan yang terhadap yang akan terjadi, juga pada apa yang telah terjadi. Karena seperti yang kita ketahui saudara-saudara ya, tak satu pun dalam kehidupan ini yang tidak bermakna. Tak satu pun, kalau tidak satu pun hal sekecil apapun pasti bermakna. Nah, tinggal seberapa kita mampu memaknai. Maka terhadap yang kita anggap sepele, kalau kita mampu memaknai, di situ mempunyai makna yang begitu berbobot. Tapi kadang yang terhadap sesuatu yang kita anggap besar, tapi ternyata kita tidak diberi kemampuan untuk memaknai, maka ya sudah, yang besar itu juga tidak bermakna karena kita tidak punya kemampuan untuk memaknai itu tadi. Nah, di sini saudara-saudara, maka betapa penting sebenarnya bukan betapa penting. Ya memang seharusnya setiap saat itu kita berpikir, tidak seharusnya kita berpikir yang tidak. Contoh misalnya gini. Ya, misalnya kayak dalam kehidupan sehari-hari. Ya manusia itu bisanya cuman berusaha, tapi selebihnya adalah Tuhan yang menentukan atau Tuhan yang menghendaki. Manusia cuman wajib berusaha. Ada yang begitu ya. Itu juga metode supaya menyadari bahwa itu semuanya itu adalah Tuhan, semuanya itu adalah. Tapi kalau kita mau lebih jauh lagi, ada sering kita mendengar toh, kita cuman mengharap ridhonya. Nah, artinya apa? Ridho Gusti Allah. Sebenarnya ridho itu, kalau kita menyadari, kalau kita sudah berpikiran positif terhadap apa yang terjadi, ridho itu tidak usah kita harapkan. Kenapa ridho itu tidak usah kita harapkan? Karena apa yang terjadi pada kita sekarang ini adalah ridhonya. Artinya, kalau tidak bukan ridhonya, tidak dikehendaki olehnya, tidak akan terjadi. Maka semua yang terjadi pada kita ini adalah ridhonya, adalah kehendaknya. Nah, di situ alasan kenapa sebenarnya tidak usah mengharap ridhonya. Nah, kalau kita mengharap ridhonya, itu etika namanya. Itu merupakan narasi etika supaya kita tidak terkesan menjadi orang sombong. Makanya sering kita dengar ya, misalnya kalau di keyakinan kami itu, kalau mau melakukan ibadah mahdoh, misalnya kayak mau sholat, mau melakukan apa, kadang kita dahului dengan sebuah redaksi, sebuah kalimat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, dan gitu ya. Jadi aku mengharap ridhonya. Itu etika. Tapi kalau dalam kesadaran itu gak usah diharapkan, karena apa yang terjadi itu adalah ridhonya gitu. Nah, kalau kita kesadarannya bukan ke sana, dampaknya atau akibatnya kita mempunyai kesan memerintah Tuhan, Gusti Allah. Ya Allah, ridhoilah, aku mengharap ridhomu begini. Iya kan, seandainya Gusti Allah bahasa Jawa. Iya. Kok anggap goblok ta iki. Aku ngerti timbang kawan. Wong niku menggur bayang-bayangku. Maksudnya gini, iya saya sebenarnya nggak usah kamu minta, aku lebih mengerti daripada kamu. Wong kamu itu adalah bayang-bayang saya. Kalau di Jawa ada wayang itu ya, saudara-saudara ya, ada wayang itu. Maka tak satu pun perbuatan wayang itu kan yang bukan perbuatan dalang. Ketika ada tokoh wayang tertentu marah, itu kan dalangnya yang marah. Nah, kan gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi itu ridhonya. Jadi perbuatannya atau afalnya. Tuh. Makanya narasi, wawasan seperti ini, diskursus seperti ini harus menjadi sampai pada kesadaran. Maka saya sering saya ngobrol, kalau ngobrol di warung kopi itu sama teman-teman itu. Jadi ketika ada kalimat atau ada kata, bukan sekedar tahu artinya, tapi harus sampai di tahapan kedua, harus sampai paham.
Tapi ada lagi tahapan, bukan sekedar paham, harus sampai pada kesadaran. Nah, kalau sudah sampai pada kesadaran itu nantinya yang akan menginternal dan selanjutnya itu yang akan menggerakkan bawah sadar kita. Kalau bawah sadar kita sudah bergerak seperti itu, maka itulah yang akan terjadi. Itu saudara-saudara. Jadi kalau dalam konteks meditasi itu kan ada ini saudara-saudara ya. Mungkin saudara-saudara sudah tahu ini. Ada sadar, ada bawah sadar, ada atas sadar. Gitu. Nah, kita dalam keseharian yang menggerakkan itu bawah sadar kita. Apapun. Tiba-tiba kita ngomong, yang bergerak itu bawah sadar kita yang menggerakkan. Nah, bawah sadar itu terbentuk oleh apa? Terkonstruksi oleh apa? Terkonstruksi apa yang pikiran kita tadi yang menginternal pada kita. Kalau kita berpikir positif, maka yang menginternal itu adalah positif. Nah, itu yang mengkonstruksi bawah sadar kita sehingga bergeraknya menjadi positif, gitu saudara-saudara. Kalau pikiran kita berambisi banget, memang orang kan boleh bercita-cita, boleh berharap, bahkan boleh berambisi menjalankan kehidupan ini, nggak apa-apa, kita manusia yang hidup. Tapi kalau tidak disadari sehingga menjadi ambisius, kurang menyadari dengan fakta yang ada, dengan realita yang ada, sehingga itu yang dipikir, maka itu yang menginternalisasi. Ketika menginternal maka mengkonstruksi bawah sadar, maka yang bergerak, yang menggerakkan kita adalah gerak-gerik kita itu ambisius. Terbaca oleh orang lain nanti ambisius. Begitu ambisius di sini, kalau dalam pikiran kita, dalam benak kita yang terjadi tidak sesuai dengan ambisi kita, ini yang membuat kita galau. Ini yang kadang membuat kita risau. Karena kita dikendalikan oleh ambisi-ambisi kita. Nah, kalau sudah ambisi jelas nafsu. Walaupun semuanya itu nafsu ya saudara-saudara. Kan ada, kalau di kita itu kan ada, kita mengenal lawama, mutmainah, amarah, sufiyah, itu semua yang menggerakkan di situ. Mana yang mendominasi di antara keempatnya itu yang menjadikan, menggerakkan bawah sadar kita. Jadi sekali lagi saudara-saudara, berprasangka baik atau positive thinking itu bukan sekedar penting kalau menurut saya. Tapi memang seharusnya setiap saat kita itu berpikir positif, berprasangka baik terhadap apa yang kita hadapi, apa yang sedang terjadi, bahkan terhadap apa yang akan terjadi, lebih-lebih terhadap apa yang sudah terjadi. Jadi di sini memang sebuah keharusan, makanya ini harus wajib kita pahami. Nah, ini yang menstimulus saya, yang memantik saya untuk mengulik tentang ini. Artinya apa mengulik? Mengulik ketika lewat video ini, saya tidak bermaksud menggurui saudara-saudara, tapi mengajak bareng-bareng berpikir, mengajak bareng-bareng ayo kita sadari dalam keseharian ini bahwa kita sudah seharusnya berprasangka baik terhadap apa yang sedang terjadi, terhadap apa yang telah terjadi, terhadap apa yang akan terjadi. Nah, karena apa saudara, seperti yang saya katakan tadi, seperti yang kita pikirkan memang. Kehendakku kata Allah seperti yang kita pikirkan. Jadi apa keseharian kita yang terjadi itu ya yang kita pikirkan itu tadi. Sempat saya juga kadang mencari referensi, nonton video orang juga, saya kadang membaca juga saudara. Kan sering kita temui, bahkan lewat itu juga menjadi kesadaran kita. Contoh misalnya gini saudara-saudara. Kalau kita mau jadi orang sukses, ya berpikir sukses. Jangan sampai justru sebaliknya, justru di opposite ya. Kepingin jadi orang sukses, maka yang kita pikir kesulitannya, bukan kesuksesannya. Maka sulit untuk menjadi sukses. Kalau kita berpikir kepingin dimudahkan, ya berpikir mudah, jangan berpikir sulit. Kalau kita ingin jadi orang besar, maka berpikirlah besar, jangan berpikir kecil. Nah, di situ nanti ada indikasi, ada indikasi orang besar itu seperti apa, orang sukses itu seperti apa. Contoh misalnya gini, orang besar itu selalu berpikir besar, selalu berpikir tentang punya kepedulian, berpikir tentang mengayomi.
Sudah begitu yang dipikirkan, maka lakuan kita disitulah. Kalau misalnya kita berpikir sukses itu yang kita terjemahkan bahwa yang betul-betul sukses dalam konteks materi, kita pernah tahu bahwa orang sukses secara materi itu cenderung memberi, bersedekah, terus menyisakan harta bendanya untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk kemanusiaan. Maka laku kita itu apapun yang kita miliki, gitu. Jadi kita misalnya yang ada secara material sedikit, ya sudah, itu kita berikan. Yang penting lakunya. Jadi kalau kita pengen misalnya pengen jadi orang hebat, ya sudah, laku kita ya, pikiran kita ya, aku ini hebat, gitu. Jangan berpikir tidak hebat. Aku pengen jadi orang hebat tapi aku sebenarnya tidak hebat. Gimana ya? Ya sudah, nggak hebat lah kita, pikiran kita kok tidak hebat kok. Misalnya begini, aku pengen jadi orang yang baik, tapi dalam benak kita itu selalu berpikir tidak baik. Aku pengen jadi orang berhasil, pengen jadi orang yang berhasil, tapi pikiran kita itu yang kita pikirkan selalu kendala-kendalanya, ketidakberhasilannya. Ya sudah, yang terjadi itu yang dimaksud secara terjemahan kata Allah, kehendakku seperti yang kau pikirkan. Terus kata Allah itu Allah itu yang nyata, bukan yang dinyatakan. Itu maksudnya yang nyata. Maka kenyataan itu kan juga firman-Nya. Kan firman itu katanya ada dua, saudara-saudara. Ada firman yang tercatat, yang tertulis dalam kitab itu. Terus yang tidak tercatat, ya kehidupan ini, keseharian kita ini adalah firman. Maka harus kesana kesadaran kita. Saya pernah juga baca satu narasi yang mengatakan begini, saudara-saudara. Kata Allah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ kau berhadapan dengan wajahku. Kata Allah begitu. Terus misalnya kalau kita sadari lebih jauh, kita pikir lebih jauh, terus wajahmu yang mana, Gusti Allah? Ya wajahku, kenyataan yang kamu hadapi itu. Karena aku itu yang nyata, bukan yang kamu nyatakan. Ya kenyataan yang kamu hadapi itu. Nah, wajahnya itu kenyataan. Maka tidak ada alasan tadi untuk tidak berprasangka baik terhadap kenyataan yang kita hadapi. Karena kata Allah, iku wajahku. Kalau kamu berpaling, ya kamu tidak ketemu dengan wajahku. Jadi kemanapun kau hadapan wajahmu, di situ kau berhadapan dengan wajahku. Kamu berhadapan dengan wajahku. Kenyataan yang setiap saat yang kita hadapi itu adalah wajahnya. Maka sadarilah, maka tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan untuk tidak berprasangka baik atau tidak berpikir positif terhadap apa yang kita hadapi, saudara-saudara. Karena ini dasarnya. Nah, saya pertebal lagi. Mohon maaf saudara-saudara, saya bukan menggurui. Artinya saya cuma menstimulus, ayo kita mengajak berpikir lagi atau mengajak menyadari. Ayo ini loh yang kita ketahui, saudara-saudara. Yang sampean ketahui, yang saya ketahui. Ini kan, ayo kita sadari terus ini, maksudnya gitu. Nah, kenapa begitu? Ya karena secara emosi kita menghadapi kenyataan hidup yang sangat dinamis ini, maka konsumsi emosi kita selalu fluktuatif, mengalami dinamika juga. Begitu saudara-saudara. Nah, saya maaf ya saudara, bukan saya menggurui. Karena apa? Kita masing-masing guru, kita masing-masing murid. Ayo kita saling berguru, saling menjadi murid. Gitu saudara. Terima kasih. Saya ulang lagi. Ayo selalu kita berprasangka baik terhadap apa yang sekarang terjadi, terhadap apa yang akan terjadi, terhadap apa yang telah terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.